ASN Jabar ikut bicara. Maaf, kita balik lagi nggak? Oke. Ajib. Beliau sharing tentang sistem kepangkatan itu sendiri ya Teh ya. Jadi kenaikan pangkatnya bukan hak, kenaikan pangkat itu adalah penghargaan atas prestasi kerja yang baik. Pangkat tuh gimana ya, sensitif, harus ditunjukkan dengan dia prestasinya baik. Terkait dengan kenaikan pangkat, di mejanya itu ditumpuk berkas katutupan werarai teh merenya. Jadi semuanya sudah lewat aplikasi. Pangkatan itu tidak dikenakan biaya sepeser pun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib Podcast ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Asa-asa denger lagu artinya ajib. Eta mah ajib. Oh, salah ya. Alhamdulillah Kang Tetes ada ya. Masih bersama saya Ruli dari BKD Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah karena saya sudah menarik satu personil. Bener, satu personil ini boyband BKD ya. Boyband. Girl band. Sudah rilis berapa lagu Bu? Itu mah cuma hobi saja. Oh gitu. Ini penyanyi andalan yang BKD punya loh Kang Tete. Beliau itu adalah gitu. Tapi kita memperkenalkan beliau ini sebagai analis kepegawaian ahli muda. Kalau dulunya itu adalah kalau bisa dibilang X gitu ya, Kasubid, kepala sub bidang kepangkatan di bidang mutasi dan promosi. Itu lengkapkannya. Nah, beliau adalah Ibu Widyaningsih SEMM. Tapi nama brand ininya mah nama panggungnya mah Budian. Iya, kadang orang teh tak apa gitu nama sebenarnya teh sah. Iya. Nah, aku kira awal-awal Widyaningsih teh siapa gitu. Budian. Oh, jadi nama ininya nama apa panggungnya luar biasa. Enggak jauh-jauh amat sih. Padahal teh nyambung sih sebenarnya. Nyambung dikit sih. Siap. Teh, sehat ya? Alhamdulillah. Setelah sekian banyak perjalanan, saya mencoba mengundang beliau dari tahun baheula. Ayo wae gitu ya. Tugasnya luar biasa ini kepangkatan mungkin. Nah ini Akang Teteh di Pemprov Jabar atau bahkan khususnya di Pemprov Jabar yang berkaitan dengan kepangkatan nih gitu. Nah ini nih di balik layar kepangkatan di Pemprov Jabar di PKD khususnya seperti itu. Nah beliau itu akan sharing terutama tentang ya ini teknis atau sistem kepangkatan itu sendiri ya Teh ya. Nah terkait tusi nih Teh, ini gimana nih bisa berbagi? Terkait dengan tugas pokok dari Subid Kepangkatan adalah melaksanakan pengelolaan kepangkatan kepegawaian. Yaitu meliputi penyusunan daftar penjagaan kenaikan pangkat, pengelolaan kenaikan pangkat ASN, evaluasi kenaikan pangkat ASN, serta fasilitasi kenaikan pangkat ASN. Nah, di sini juga kita memiliki indikator kinerja individu ya, di mana kita mendapatkan sesuatu yang memang harus dilaksanakan ya. Terlaksananya penetapan kenaikan pangkat tepat waktu. Jadi ASN yang mengajukan kenaikan pangkat dengan berkas yang lengkap, garis bawahi ya, dengan berkas dengan berkas yang lengkap di tahun yang sama dapat diproses di tahun yang sama pula. Mungkin itu target kita dalam satu tahun. Betul. Oke. Jadi tadi yang harus kita highlight terkait pangkat itu satu, berkasnya lengkap. Dan itu enggak insya Allah tepat waktu gitu ya. Kalau berdasarkan lengkap biasanya kan kalau kirang hiji 2 3 teh kan angger we dah menunggu lama ya. Nunggu proses memperhambat kita untuk mengusulkan kenaikan pangkat. Betul. Jadi kan otomatis wayahna kedah ngantos di term berikutnya ya. Nah, ini terkait ini Teh. Kalau misalnya term kenaikan pangkatnya dalam 1 tahun teh ada berapa macam? Ada bulan apa aja gitu tah? Oke. Terkait dengan pola teknis misalnya pola teknis nih. Pola teknis kenaikan pangkat itu dilaksanakan dalam 1 tahun itu 2 periode. Yaitu periode April dan periode Oktober. Nah, mungkin di sini teman-teman juga harus mengerti ya, harus tahu terkait dengan apa itu sih itu pangkat gitu. Apa itu kenaikan
pangkat dan juga jenis-jenis kepangkatan. Kadang orang kan taunya cuman mau naik pangkat 4 tahun sekali saya udah Iya, gitu kan, betul. tanpa kurang tahu gitu terkait Mhm, jenis-jenisnya seperti mhm. apa. Nah, terkait dengan pangkat, pangkat itu mungkin saya bahas sedikit ya, Oke, sedikit banyak juga pangkat. tuh nah. Pilih panjang teuing kayak sekolah Sama SKS. jemput gitu ya. Mohon. Pangkat itu adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang PNS Mhm, berdasarkan jabatannya di dalam kedudukan susunan kepegawaian mhm. dan dijadikan dasar penggajian. Oke, Ya, jadi pangkat itu kayak gini, gaji saya dengan gaji Bu Ruli mungkin pasti berbeda karena beda, pangkat kita dan golongan beda. kita dan masa kerja kita berbeda. Jadi Betul, memang pangkat itu adalah dasar penggajian. betul. Sedangkan kenaikan pangkat itu adalah penghargaan yang Mhm, diberikan kepada penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. mhm. Jadi kenaikan pangkatnya bukan hak, Bukan hak ya? bukan hak. Iya, jadi harus Harus clear ya. digarisbawahi ya. Betul, betul, Jadi betul. kenaikan pangkat itu adalah penghargaan atas prestasi kerja yang baik. Mhm, Jadi kalau mhm, misalnya ada pegawai yang dia misalkan mendapatkan hukuman disiplin gitu mhm, ya, dia nggak pernah masuk kerja, mhm, tapi dia istilahnya, "Kenapa saya nggak bisa naik pangkat? Saya kan seharusnya sekarang naik pangkat gimana-gimana." mhm. Padahal dia nggak pernah kerja, nggak pernah masuk kerja gitu dan tidak diusulkan oleh OPD-nya Betul, dikarenakan dia mendapatkan hukuman disiplin. Nah itu jadi misalnya. memang harus mengetahui bahwa kenaikan pangkat itu bukan hak, tetapi penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja yang bersangkutan, Keren nih begitu. Teh. Ini misi ibu ini satu Iya ini menyampaikan itu nih. iya, Jadi kadang kan betul. banyak yang, pangkat tuh gimana ya, sensitif. Betul, 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 betul. Orang tuh kadang, pangkat mah, banyaknya bersifat administratif, Mhm. tapi kalau ada masalah, waduh hebohnya gitu Heboh, ya. Apalagi betul. kalau misalnya ada pegawai yang dia tidak bisa naik pangkat karena ini, nah Mhm, itu, gitu. mhm, Jadi mhm. hebohnya tuh kadang, wah heboh Iya, ya, iya. gitu. Iya, berarti highlight-nya itu adalah yang harus ditekankan itu hak, berarti kan harus kembali ke kita ya, Iya, sebagai aparatur sipil betul negaranya betul. itu sudah memenuhi Mhm, kewajiban-kewajiban yang semestinya, tugas betul. pokoknya dan lain-lainnya Mhm, seperti sebagaimana mestinya, baru itu menjadi satu penghargaan itu tadi dengan betul kenaikan pangkat. Jadi betul kita mindset-nya harus sudah mulai dirubah betul ya, bahwa betul. jadi nggak bisa nih, padahal misalnya ada beberapa hal yang belum terpenuhi, pokoknya nggak mau tahu ini 4 tahun saya naik pangkat, jadi belum tentu Belum tentu belum begitu tentu. juga ya, tidak Jadi begitu memang juga cara harus mainnya. ditunjukkan dengan dia prestasinya baik gitu. Kan, Siap. di persyaratan juga dia SKP 2 tahun terakhir, harus minimal baik gitu Mhm, kan. mhm. Jadi intinya dan kalau diajukan oleh, pengelola oleh perangkat daerahnya, oleh atasannya gitu. Oke, siap, siap. Ngartos Oke, aya nama. ngerti ya? Tah, nya Akang teh ada pencerahan. Seperti itu. Nah, Iya gini Teh, tadi kan sudah ya ada periode April, periode Oktober tiap tahun dan satu di-highlight pokoknya mah kalau bisa mah data lengkap. Data lengkap teh kadang mah disiap jabar tos udah ini ya. iya iya, itu nanti, intinya sekarang untuk terkait dengan kenaikan pangkat gampang lah, nggak kayak Gampang. dulu ya, Mhm, nggak kayak mhm. dulu. Tapi mungkin sedikit saya, sampaikan terkait dengan jenis-jenis kepangkatan dulu Tah, ya. betul, 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 Ya, betul. karena orang nggak tahu juga nih ada pangkat tuh pangkat apa saja sih Tah, iya, sebetulnya gitu iya, ya. iya, betul. Oke, terkait dengan jenis kepangkatan, yang pertama itu ada yang namanya pangkat reguler. Reguler, Iya, atau pangkat otomatis, biasanya sok otomatis, disebut KPO, KPO, iya mohon, betul. gitu. Itu pangkat, reguler itu diberikan kepada, penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat tanpa melihat jabatan. Mhm. Jadi reguler itu diberikan kepada pelaksana atau fungsional umum. Oke, Itu yang KPO, yang KPO. biasanya kalau kalau KPO itu sudah terlihat ya di SAPK juga sebetulnya sudah terlihat siapa-siapa aja Oke. sih gitu yang harus naik pangkat di periode tersebut gitu. Mhm, mhm, Biasanya BKD suka koordinasi dengan, pengelola kepegawaian yang mhm, ada di perangkat daerah mhm, masing-masing nih, mhm, biasanya sebelum awal periode gitu, mhm. gitu. Itu Oke. pangkat reguler. Mhm. Terus selanjutnya ada yang namanya pangkat pilihan. Pilihan. Pangkat pilihan itu adalah kepercayaan dan, penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja yang tinggi. Mhm. Itu diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional. I see. Iya, itu termasuk pangkat pilihan. Udah Karena lebih spesifik kenapa sih ya. berbeda Mhm, misalkan, mhm, yang reguler dengan yang, pilihan? Karena mhm. persyaratannya pun berbeda gitu Berbeda. ya, berbeda, pasti Mhm. berbeda gitu. Terus selanjutnya selain pangkat pilihan itu ada yang namanya pangkat, anumerta. Anumerta. Anumerta ya, pangkat anumerta itu penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang dinyatakan tewas dalam Mhm, melaksanakan tugas. mhm.
Jadi misalkan ada yang pegawai yang dia melaksanakan tugas, misalkan Mhm. perjalanan dinas nih ya, Mhm. ternyata di perjalanan Perjalanan. dia celaka sampai meninggal. Nah, itu Iya. dinyatakan tewas dan menjalankan tugas dan Oke. diberikan pangkat anumerta. Mhm. Oke. Itu tadi 3 ya? 3, 3. 3. Terus yang selanjutnya ada yang namanya pangkat pengabdian. Pengabdian. Ya, pangkat pengabdian itu diberikan kepada penghargaan yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dikarenakan sudah mencapai batas usia pensiun. Jadi Mhm. mudah-mudahan kita ya selamat Mhm. sampai akhir sampai Amin. pensiun. Karena cita-cita PNS memang kita diberikan umur yang barokah sampai kita sampai umur mencapai batas usia Betul, pensiun ya, betul. Amin, amin, gitu. amin, insyaallah. Itu terkait dengan pangkat pengabdian. Mhm. Tadi teh berapa? 4? 4. Nah, yang kelima mungkin ada yang namanya KPLB ya, kenaikan KPLB. pangkat luar biasa. Ini yang selalu heboh nih. Tah, nya Nah, nya kepangkatan nya luar nya. biasa ya, kadang sahungkul sih nu bisa naik pangkat Mhm, luar mhm. biasa Tah, gitu kan. nya. Nah, KPLB ini diberikan kepada penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang dia bisa membuktikan dengan prestasi yang luar biasa baiknya. Luar biasa, berarti Iya. lebih dari sekedar yang kedua Iya, tadi ya? iya betul. Mhm. Yang gimana sih sebetulnya prestasi luar biasa baiknya Mhm. itu? Yaitu prestasi yang menonjol baiknya, Mhm. yang sehingga secara nyata dibuktikan diakui secara nyata dalam lingkungan kerjanya Mmm. dan yang bersangkutan itu secara nyata dijadikan teladan oleh pegawai yang lainnya. Jadi misalkan Mmm. pegawai-pegawai yang dia misalkan melakukan inovasi gitu Mhm. kan, terus dia itu inovasi itu baik itu diakui secara daerah, terus Nasional, bahkan nasional, bahkan internasional. internasional, Oke. itu berhak untuk diajukan kenaikan KPLB. pangkat luar biasa Oke, gitu ya. mantap. Selanjutnya apalagi ya? Tadi kelima Ada 5, ya? ada 5. Nah, satu lagi terkait dengan kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan UPKP. Udin teh nya. Udin teh geuningannya Udin teh Iya. Udin jeung si UPKP gitu. Naon Betul. sih Udin teh gitu, kadang orang semu gitu kan. Betul. Kadang pengelola kepegawaiannya we yang Nu paham mengingatkan teh, gitu, nu iya, paham iya, teh iya. gitu, tapi kadang pegawai kurang-kurang mengerti juga Iya, gitu nya, betul, naon sih betul. Udin tingkat Mhm, hiji gitu nya, mhm. tingkat 2 naon sih Mhm, gitu. mhm. Nah, mungkin sekilas nih saya Iya. membahas terkait dengan ujian dinas. Nah, ujian dinas itu dibagi 2 ya, ada ujian dinas tingkat 1 Mhm. dan ada ujian dinas tingkat 2. Mhm. Ujian dinas tingkat 1 itu rangkaian kegiatan yang diperuntukkan untuk pegawai yang berpangkat pengatur tingkat 1, berarti 2D ya. 2D. Yang 2D ke 3A. Mhm. Yang 2D ke 3A. Yang tidak memiliki ijazah S1. Oke. Gitu. Nah, untuk ujian dinas tingkat 2 itu Mhm. diperuntukkan rangkaian kegiatan yang diperuntukkan bagi pegawai yang pangkatnya penata tingkat 1, 3D, 3D 3D. ke 4A. Oke. Iya, yang tidak memiliki ijazah S2 I dan yang see. bersangkutan belum pernah mengikuti Diklat-Tim. Jadi Oke. untuk ujian dinas tingkat 2 itu diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon 3 dan eselon 4 I gitu. see. Ya. Itu yang Udin ya. Mhm. Nah, kalau misalnya UPKP itu ujian penyesuaian berdasarkan jenjang Tah, pendidikan. eta sok Iya, seuneuraskeun. paket A, paket Tah, B gitu. yang Iya, SLT, iya. Mhm. SLTA gitu kan. Terus ada yang S1, Mhm. S2, D3 sampai S3, Mhm. S2 dan S3 Mhm, gitu. mhm. Jadi berdasarkan jenjang pendidikan. Mhm. Itu mungkin Bu Ruli. Dan terkait dengan Udin juga sama. Mhm. Dilaksanakannya itu 2 periode ya. Mhm. Periode April dan periode Oktober. Mhm. Tetapi yang bersangkutan itu ikutan ujiannya itu sebelum mereka diusulkan untuk naik pangkat. Jadi sebelum Mhm. naik pangkat itu mereka sudah harus dinyatakan lulus. Lulus ujian Lulus itu ujian, dulu, baik itu iya. Udin ataupun UPKP ya? Betul, karena Mhm. salah satu persyaratan untuk mereka naik pangkat itu harus ada STLUD atau STLU PKP. Mhm, Jadi mhm. surat tanda lulus ujian. Mantap. Begitu. Ini dari sumbernya langsung jadi mencerahkan Sebetulnya luar biasa. sekilas gitu ya Iya. biar Sekilas oke teman-teman ngerti. ini ieunya rinci gitu. Rinci. Alhamdulillah tuh, betul. Jadi ada 6 ya pada intinya Ada 6 jenis kepangkatan itu gitu. gitu. Meskipun misalkan yang anumerta dengan pengabdian bukan di kenaikan pangkat ya, Iya. di Lebih subid yang lain oh, gitu. ada ya Ada di subid lain, di subid pensiun gitu untuk pensiun. pengabdian. Mhm. Kalau kita terkait dengan naik pangkatnya saja gitu. Mhm. Tapi
terkait dengan jenis kepangkatan ada seperti itu. Ada gitu ya. Karena kalau dulu kan pensiun sama pangkat bersatu ya, subitnya dulu kan, satu bidang. Iya, benar. Gitu. Sekarang Kalau kan udah sudah SOTK berubah. baru ya. Betul, Ada baik gitu. seperti itu. Mantap nih. Jadi ada banyak pencerahan seperti itu. Ada banyak ragam ternyata ya Kang Teteh ya. Kalau kita simak tadi jenis kepangkatan teh kita teh kan mikirnya teh udah otomatis we sih KPO gitu. Padahal KPO teh naon sih? iya, yang otomatis yang tadi reguler, Ya, yang tiap reguler, patula yang khususnya itu untuk pelaksana atau seperti fungsional itu umum, dan ya. fungsional umum. Nanti dengan jenis lainnya fungsional dan lain-lain. Nah, untuk yang fungsional, pejabat fungsional dan lain-lain nanti ada khusus Kang Asri, Iya, Pak Asri yang Iya. akan curcol di Yang sini curcol ya, terkait seperti dengan itu. Seperti itu. Japung. Betul, Iya. betul. Siap Bu. Jadi nanti kalau misalnya urusan kepangkatan kita harus baca dulu diri masing-masing ya. Maksudnya kans atau kemungkinannya itu kita masuk yang di mana gitu. Dan kita juga pasti harus konsul ya dengan pengelolanya kepegawaian di perangkat daerah masing-masing ya. Nggak akan tebis-tebis seperti itu. Tapi dari sekian banyak tadi rangkaian yang dijelaskan oleh Budian itu, ya itu tadi ternyata banyak ragam dan ada Udin tadi, ada UPKP juga, seperti itu. Insya Allah diakomodir. Jadi dari ritme setahun itu tiap tahun tuh pasti ada aja ya dari semua itu tuh ya Teh ya. Selalu ada. Biasanya kalau setiap periode itu ya KPO itu biasanya yang reguler itu rata-rata dalam dalam satu periode itu sekitar 500 sampai 700. Wah. Rata-rata ya, saya lihat rata-rata per periode gitu. Tapi kalau ditambah pangkat pilihan itu lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Apalagi kalau misalnya ditambah fasilitasi yang kabupaten kota, lebih ribuan lagi. Oh, iya, nah itu dia nih tugas tambahnya fasilitasi kabupaten kota ya. Cuman melalui kalau sini gitu juga. Ya kalau kabupaten kota kan kita cuman ngambil datanya dari SAPK dan tidak melalui pemberkasan ke BKD. Mantap. Nah, sebetulnya kenapa tadi Budian sampaikan bahwa semakin mudah sekarang mah naik pangkat teh katanya. Iya, karena dibantu emang. ada aplikasi juga. Betul. Saya teh mau Budian teteh ini apa cerita teteh apa? Ya satu teteh oge ameh ngora. Nah, masih ngora tuh. Terus kepala opat disebut ngora keneh wae. Iya, masih cantik begini atuh. Oke, terkait dengan kenaikan pangkat memang ya kalau dulu kan kenaikan pangkatnya pemberkasannya itu manual ya. Jadi kalau dulu berkas-berkas tuh satu orang misalkan dipersyaratkan dalam kepegawaian itu persyaratannya ada berapa tambah berapa ribu. Kebayang dong pengelola pengelola kepangkatan di BKD itu di mejanya itu ditumpuk berkas katutupan we rarai teh meureunnya. Emangnya dulu mah ya. Sekarang sudah tidak zaman lagi itu, udah paperless go green teh ya. Betul. Jadi tidak ada lagi yang namanya pengelola kepangkatan yang ada di BKD bertemu langsung dengan OPD. Jadi semuanya sudah lewat aplikasi, baik itu secara usulan, terus berkas gitu kan, koordinasi pun semua lewat aplikasi gitu. Iya. Jadi jadi sebetulnya ya pegawai yang akan naik pangkat itu cuma satu kewajibannya. Dia melengkapi dokumen kelengkapan berkas terkait dengan kepangkatan. Nah itu kadang sok rada hararesinya teh ngelengkapi berkas. Eta teh kada dikamanakeun anu lengkap teh disiap jabar kan? Disiap jabar. Betul, nah, untuk sebetulnya aplikasi e-pangkat itu adanya di siap jabar. Jadi ada di layanan kepegawaian, di menu layanan kepegawaian dan di dalamnya ada e-pangkat. Jadi usulan dari pengelola kepegawaian pun melalui situ gitu. Dan berkas-berkas jadi pegawai itu tinggal input mandiri saja, tinggal upload berkas apa saja. Asalekeun we nya leukeun we gitu. Enggak ada yang penting mah sekali saja seumur hidup memasukkannya sebetulnya paling sekali-kali gitu update ya bila aya gitu misalkan ada jabatan yang baru misalkan dari golongan 3A misalkan dia jadi 3B gitu, tinggal update aja gitu. Betul banget. Masukin yang baru tinggal gitu hunkul sih sebenarnya mah. Iya, gitu. betul. Karena kita juga selalu ya Teh ya mengingatkan bahwa ayo siap jabarnya dilengkapin supaya untuk tidak menghambat. Pada akhirnya kan kembali ke kita ya. Betul. Karena dan satu hal data kita adalah tanggung jawab kita seperti itu. Pada akhirnya kan biar nanti teh kita tadi dimudahkan, mulus we gitu. Nggak ada data kirang kan. Padahal milari deui segala rupi gitu. Seperti itu, mantap Teh. Jadi ada aplikasi pangkat ya Pamita Lapat mah. Pertama untuk kenaikan pangkat yang seperti biasa pangkat reguler pilihan itu masuknya ke e-pangkat ya.
Jadi dari mulai verifikasi validasi sampai kalau kita semua verifikasi di kepangkatan kalau semuanya sudah lengkap, baru kita ajukan ke SAPK. Jadi aplikasi yang ada di BKN. Karena Betul. itu di SAPK itu ada batas waktu untuk mengajukan. Kalau misalnya untuk periode April itu biasanya di tanggal 28 Februari. Di luar tanggal 28 Februari jam 12 malam gitu ya. Tutup tidak bisa. Jadi kenapa kita selalu kadang ke perangkat daerah kalau misalnya ada berkas yang gitu ya. tidak lengkap aduh gitu ya. Karena gitu. Jadi tapi sebetulnya sih kemarin kita sudah strike ya di BKD kita buat surat undangan bukan surat edaran terkait dengan batas mengumpulkan usulan kepangkatan. Jadi menghindari hal-hal tersebut gitu. Betul. Jadi biar kita di subit kepangkatan itu mulus lah pekerjaannya gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang di luar dugaan lah kita harus seperti apa gitu intinya. Karena menyangkut gitu. hajat hidup orang banyak. Tadi walaupun tadi disampaikan ya itu bukan hak teman-teman tapi penghargaan. Tapi kan kita juga pengen memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, pelayanan yang terbaik gitu ya. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya kembali ke masing-masing gitu ya. Bantos dengan data yang lengkap. Betul. Gitu. Ada satu lagi Satu Apa? lagi terkait dengan aplikasi. Jadi di kita tuh ada 2 aplikasi. Pertama e-pangkat tadi ya. Terus ada yang keduanya namanya e-Udin. Nah, si Udin tadi. Si Udin ya. Jadi aplikasi ini disediakan untuk memfasilitasi teman-teman yang akan naik pangkat melalui Udin dan UPKP. Mantap. Gitu ya. Dari mulai pendaftaran gitu. Dari mulai setelah pendaftaran diverifikasi, divalidasi oleh kita gitu terkait dengan persyaratan gitu kan. Selanjutnya sampai dengan output penilaian. Mantap. Semua rumusnya terkait dengan ambang batas segala macam sudah ada di aplikasi. Nah, terkait dengan Udin juga kita melalui tahap-tahap ya. Tahap untuk ujian dinas itu pertama selain verifikasi dan validasi, selanjutnya ada yang namanya BIMTEK. Jadi sebelum ujian CAT ada BIMTEK dulu. Jadi kita BIMTEK-kan. Jadi istilahnya kisi-kisi lah biar pegawai itu ngerti gitu terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BIMTEK untuk ujian CAT seperti apa, materi yang akan diujikan tuh seperti apa gitu. Jadi ada BIMTEK dulu. Setelah BIMTEK selanjutnya ujian CAT dan selanjutnya ada ujian wawancara. Setelah wawancara barulah nanti kita proses nilainya di dalam aplikasi sampailah keluar siapa ada yang lulus dan siapa yang tidak. Setelah itu harus ditetapkan Kepgub. Kepgub kelulusan, barulah setelah ditetapkan baru kita buatkan sertifikat terkait kelulusan ujian dinas dan UPKP. Nah, itu yang jadi persyaratan si orang tersebut bisa naik pangkat atau tidak gitu. Jadi rada lumayan ya UPKP sama Udin mah long way to go tehnya. Iya. Prosesnya tahapannya gitu ya. Rada lumayan gitu. Betul. Tapi kan harus diperjuangkan Akang Teteh kalau memang itu. Iya. Kalau memang bisa mah kenapa tidak gitu ya, jalan terjal juga gitu seperti dan itu. Kalaupun misalkan ada yang tidak lulus misalkan nih, ada aja yang tidak lulus ada gitu aja ya. Yang tidak lulus itu bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian kembali di periode berikutnya atau di kesempatan lain gitu dengan tingkat yang sama gitu. Baik, periode berikutnya kalau misalnya nggak April ya Oktober atau tahun depannya atau April tahun lagi depannya, gitu. ya. I see. Get. Itu Teteh izin kalau misalnya si aplikasi itu tuh nanti bakal otomatis teman-teman tahu ya di mananya setelah nanti kan dalam proses perjalanannya kan ada pengusulan dari perangkat daerah ya, dari pengelola si A, si B, si C misalnya dari dinas mana untuk naik pangkat. Nanti prosesnya yang UPKP khususnya atau Udin ini mereka akan dikawal ya untuk masuk ke mana, memenuhi apa saja dan lain-lain seperti itu. Kan kita selalu memberikan informasi baik itu di medsos gitu kan biasa atau kita layangkan surat juga baik itu di aplikasi ataupun kita layangkan di WhatsApp grup gitu ya terkait pengelola kepegawaian keseluruhan. Jadi kita sampaikan seluruh informasi untuk dari mulai pendaftaran sampai dengan proses terakhir keluar STLUD. Iya. Karena gini teh sok aya nu jongjon we. Dan teu emut karena pangkat, teu emut karena yang penting mah ada gajian, TPP cenah gitu. Padahal sebetulnya ya makanya jadi mungkin dengan seperti ini orang
jadi ngeh ya Nggak, gitu jadi ya. nggak, walaupun tadi lagi-lagi itu penghargaan ya Penghargaan, teman-teman Akang ya. Teteh seperti itu. Luar biasa nih, keren. Tapi ini ada kabar baik juga nih untuk Akang Teteh di Jawa Barat. Pasti mikir itu mah searching aplikasi atulah gitunya. Entos can TRK teh, teu acan kembob teh, teu acan pensiun pangkat segala. Iya, Nah, iya. kabar baiknya nih ya, saya kasih bocoran walaupun sebenarnya nanti rilisnya mah nanti bocorannya bahwa semua aplikasi itu nanti ya Teh ya di Satu akhir tahun ini aplikasi. diharap akan menjadi di dalam satu aplikasi. Jadi kita yang satu namanya super app itu nah, ya. udah dikasih bocorannya super app. Super app. Nanti ya. akan ada launching dari Pak Kaban atau bahkan mungkin Pak Betul. Gubernur ya. Betul. Termasuk yang Udin Udin juga juga kadinya. sebetulnya sekarang masih dalam proses ya, karena memang kemarin masih di luar, masih dalam proses untuk masuk ke siap jabar. Begitu. Mantap. Betul. Jadi mau liur insya Allah mungkin mah Kang Teteh amin ya. Sekarang juga sebenarnya nggak liur, cuman memang kita agak kalau nggak bersatu ya kenapa harus berpisah? Betul. Jadi rada curcolnya. Kalau nggak bersatu kenapa harus berpisah? Iya. Hijikeun we. Hijikeun we gitunya ame sauyunan gitunya. Biar nggak liur teuing gitu kan pegawai teh aplikasi naon mendingan hiji kan ya hiji di situ gitu ya. Menjadi satu ikatan seperti itu. Betul. Jadi nanti lebat satu aplikasi itu teh aya bade ka PRK-na, bade ka Ipangkatna, bade Udinnya, bade bla 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 ada semua layanan kepegawaian ada di situ. Akan jadi satu terobosan tersendiri. Ini udah tapi dia dibocorkan tuh sawios. Kelepasannya. Kelepasan tapi dihajar gitu. Dihajar. Siap Teh, nuhun ini pencerahannya luar biasa nih. Ada lagi nih Teh, ini mungkin himbauan atau mungkin apa yang bisa disampaikan nih ke teman-teman Akang Teteh di Pemprov Jabar khususnya atau bahkan di ini terkait kepangkatan. Oke. Mungkin kalau kepangkatan ya apa sih sebetulnya kepangkatan itu sekarang prosesnya lebih mudah karena tadi kan ada aplikasi terkait dengan e-pangkat, Udin. Mungkin satu tambahan mungkin terkait dengan yang jabatan fungsional nih, jabatan fungsional. Kadang banyak kasus nih terkait yang jabatan fungsional. Jadi banyak yang di PAK ya, PAK-nya itu kadang ada kan persyaratan untuk penilaian angka kredit ya Teh. Penilaian angka kredit. Siap. Selain persyaratan lain yang dipersyaratkan, kan ada salah satu PAK yang harus dilampirkan. Nah, PAK itu kadang banyak yang sudah keluar masa penilaiannya. Jadi di PAK itu kan ada masa penilaiannya ya. Berapa tahun ya? Itu hanya 1 tahun. Nah, betul. Jadi 2 periode kepangkatan. Jadi itu harus diperhatikan ya terkait dengan PAK-nya karena banyak pegawai yang memang memasukkan PAK-nya itu sudah lewat lewat kadaluarsa lah intinya mah gitu. Itu yang pertama PAK ya. Terus terkait dengan penyusunan PAK nih. Kalau bisa ya, bukannya kalau bisa nih, dimohonkan seluruh pegawai untuk menyusun PAK itu berdasarkan mekanisme yang normatif lah. Nah, ya. Jadi jangan sampai ada kasus yang namanya PAK itu asli tapi palsu. Nah, eta teh nu kumaha? Asli tapi palsu. Aduh, lamun jadi asli sebetulnya mah, tapi eta teh palsu karena tidak melalui mekanisme yang normatif. Ayahnya eta teh. Aya yang kayak gitu. Jadi kan menghambat juga nanti ke depannya gitu. Jadi kalau bisa ya cobalah kita melalui mekanisme yang normatif gitu ya. Mungkin itu yang kedua. Terus yang terakhir mungkin ya salah satu yang memang harus digaris bawahi ya terkait dengan kepangkatan, bahwa terkait pelayanan kepangkatan itu tidak dikenakan biaya sepeser menyen pun. Sepeser apapun tidak ya. Tidak ada yang namanya layanan kepegawaian apapun yang ada di kita di BKD, tidak ada biaya apapun karena itu sudah menjadi tugas kita sebagai ASN BKD Provinsi Jawa Barat ya. Jadi tolong teman-teman kalau misalnya ada yang mengatasnamakan BKD atau misalkan ya naik pangkat kudu nebus sakieu gitunya. Waduh, waktu beungharnya pegawai BKD teh-nya orang pangkat teh kabayang meureun gitu. Kalau misalnya ditarget kayak gitu. Jadi sampai saya bilang sama teman-teman pokoknya jangan sampai tong kabita ku duit saeutik tapi urang kecil ka hareupna gitunya. Bener ya, jadi mohon dengan sangat gitu ya, tidak dikenakan biaya apapun gitu ya. Intinya yang namanya pelayanan kenaikan pangkat itu gratis ya pemirsa, haratis ya. Jadi tapi kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang memang ada seperti itu,
misalkan tolong laporkan ke Nah, BKD betul, untuk betul, kita betul, betul. untuk kita tindak lanjuti. Namanya, perangkat daerah Perangkat mana, daerah mana iya gitu. gitu kan. Nah, Nanti kita bisa bisa telusuri. Jadi jangan gitu sampai ya. kaca canak yang tidak benar gitu. Betul itu. Hoax teh ya. Jadi Betul. sekian wani sekian Wani, gitu. Padahal tidak ada itu. Tidak ada sama sekali ya. Dari hati terdalam yang Dari tidak hati ada lagi. dalam karena aduh please lah, karena aku nggak mau ya ada yang ngomong transaksi tidak ada transaksi apapun. Karena Betul, memang betul. kenapa itu kita lewat aplikasi, Mhm. terus kita menghindari bertemu dengan pengelola kepegawaian, Betul, menghindari ketemu dengan semuanya by aplikasi. Karena betul, itu gitu, betul. kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi apalagi kalau misalkan ada yang mengatasnamakan kanggo BKD, aduh tidak Wah, sekali ya. Jadi ya, itu kalau misalnya ada hal yang seperti itu, nanti tolong sampaikan ke kita Sampaikan gitu, aja, untuk dilaporkan ya. dilaporkan untuk ditindaklanjuti. iya, nanti di BKD malah lengkap. Dilaporkan Kang Irman tah Hukdis. langsung hukuman disiplin saha ieu cenah tah wawantunanan gitunya. Sudah kan kita juga TPP udah besar atau ya. Tah betul. Dengan gaji dan TPP ya kita Betul, syukuri apa adanya. Karena betul. memang kayak di BKD kita sebagai pelayan ASN ya memang tugasnya seperti itu. Betul. Di Bapeda dia pelayanan terkait dengan anggaran memang tugasnya Betul. seperti itu. Di Bapenda dia terkait dengan penghasilan ngumpulin PAD emang tugasnya seperti Betul. itu. Jadi memang ya sudah tugasnya lah. melekat di Sudah ini melekatnya masing-masing gitu ya. Jadi kita Jadi, tinggal jalanin, syukurin, Betul, dengan apa yang udah kita dapat. Alhamdulillah, semoga rezeki kita barokah gitu. Iya, amin, Dan, amin, amin. mudah-mudakhir kita selamat sampai akhir Akhir nanti ya, pensiun. amin, ya Allah ya Allah, amin, 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 insyaallah gitu. Itu mah cita-cita semua PNS betul, ya. Betul. Luar biasa kan pencerahannya, tidak mengecewakan pokoknya mah yang diundang ke Ajib. Memberikan Aduh, banyak ini rada pencerahan. cerewetnya hampura gitu. Aslina keluar. Aslina keluar ya. Beginilah ini seorang Ibu Dian. Pokoknya Dia mah rada gugup-gugup dikit Iya. dah apal gitu kan YouTube gitu. iya. Besi viral. Spiral. Salahnya viral. Viral. Sanes viral. Viral. Insya Allah ini alhamdulillah informasinya luar biasa ya Teh ya. Kita semakin banyak tercerahkan dan tadi sih pesan utamanya jangan pernah tidak ada unsur biaya apapun untuk semua pelayanan di BKD. Betul. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan itu silakan dilaporkan. Nanti ada tim khusus yang bisa menangani itu, menelusuri siapa-siapa yang sekiranya betul. semestinya tidak terjadi seperti itu. Dan paling enak tuh lamun di suudonan tah. Nya pasti eta cenah Beungan hanteu cenahnya. Padahal Suudonan. tapi insya Allah jadi pahala sih Teh. Iya, yang penting mah kita niat ibadah segala Betul. sesuatu ya, Betul. pekerjaan kita. Apapun Amin. itu pekerjaan Apapun kita. itu betul diniatkannya lillahi taala. Amin. Teteh itu katanya apa ini closingnya jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, and comment sosmed BKD Jabar. Iya pastinya. Pokoknya ada Instagram, ada di websitenya, ada website, Facebook, ada TikTok, Facebook, ada Twitter. Lengkap Lengkap lah sadayana. pokoknya BKD Aya mah-nya. podcast ya. Aya podcast. Semua ada, kita pokoknya sharing. Berhubung saya kan mantan kepegum juga Nah, jadinya. Iya suhu saya, guru saya, ayo mantan kepegum. Jadi ayo like and subscribe. Iya, like and subscribe. Pokoknya pantengin terus informasi apapun ada di situ Betul. yang relevan dengan kepegawaian. Hatur nuhun sadaya, hatur nuhun Teteh ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib-ajib, ASN, Ajib. Jabar. Jabar ikut bicara. Oke.